Malam hari ini tema kita adalah permohonan agar diluputkan dari bahaya. Nah, kalau kita ingat janji yang Tuhan Yesus berikan ketika dia memberikan amanat agung di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, dia katakan, "Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai kita sebagai umatnya di dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristen di muka bumi ini. Nah, janji akan penyertaan Tuhan ini tidak berarti bahwa hidup kita akan berjalan begitu mulus setiap hari. Terus jalan kita itu berliku-liku, ada kalanya kita harus menghadapi jalan terjal, ada kalanya juga kita harus melewati lembah kekelaman, ya, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23, di mana ada banyak bahaya yang mengintai, yang bisa saja menghampiri kita kapan saja. Dan di dalam kitab suci juga kita melihat bagaimana orang-orang kudus, orang-orang beriman di masa lalu juga menghadapi banyak sekali kesulitan, pergumulan, bahkan penderitaan, bahkan bahaya yang mengancam nyawa mereka. Meskipun mereka setia kepada Tuhan. Kita ingat kisah Daniel, seorang yang begitu setia kepada Tuhan, harus diperhadapkan dengan bahaya. Dia harus dicampakkan ke dalam gua singa. Dan begitu juga dengan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diancam, dimasukkan ke dalam perapian yang begitu panas oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Akan tetapi satu hal yang bisa kita harapkan dari Tuhan adalah bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Meskipun Dia tidak pernah menjanjikan hidup kita akan begitu nyaman di dunia ini, tapi Dia berjanji akan menyertai kita. Nah, Raja Daud sebagai salah seorang orang kudus, orang yang beriman di masa lalu, bahkan Tuhan mengatakan dia sebagai hambanya yang berkenan kepadanya, juga menghadapi banyak bahaya semasa hidupnya. Dan Mazmur 17 ini adalah merupakan doa kesaksian Raja Daud. Bagaimana ketika dia menghadapi bahaya, sikap hati Raja Daud ketika menghadapi bahaya itu. Nah, khotbah malam hari ini tidak sekedar hanya ingin mendorong Bapak Ibu sekalian, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk datang kepada Tuhan berdoa ketika menghadapi bahaya. Tapi lebih daripada itu kita ingin belajar dari isi pokok doa dari Raja Daud ini. Apa yang dirasakan oleh Raja Daud, apa yang dia katakan kepada Tuhan, sikap hati Raja Daud ketika bahaya menghampiri hidupnya. Nah, pertama-tama kita mau melihat dulu, bahaya apa sih Raja Daud di dalam Mazmur 17 ini. Nah, kalau kita baca Mazmur 17 ini tidak diberitahukan secara spesifik tentang situasi atau kondisi di mana, kapan dari masa hidup Raja Daud ketika dia menghadapi masalah ini. Bisa saja ini adalah masalah ketika dia dikejar oleh Raja Saul sebelum dia diangkat menjadi raja. Bisa juga ketika dia sudah menjadi raja lalu kemudian anaknya Absalom mencoba untuk mengkudeta dia. Tapi yang jelas, masalah yang dihadapi Raja Daud dalam Mazmur 17 ini adalah masalah yang serius. Bahayanya bahkan mengancam nyawanya. Dan siapa yang sedang mengancam ataupun yang telah mengancam Raja Daud dalam Mazmur 17 ini? Di dalam ayat yang ke-14. Nah, kita akan coba lihat ayatnya mungkin tidak secara berurutan ya. Ayat ke-14 dikatakan, "Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka." Di sini kita diberikan informasi bahwa ada orang-orang yang mencoba untuk mengusik Raja Daud, orang-orang dunia ini, yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Maksudnya adalah orang-orang yang di dalam hidup ini, hal-hal yang paling utama bagi dia adalah hal-hal duniawi. Sementara kalau kita lihat Raja Daud, bagiannya adalah Tuhan sendiri. Orang dunia ini bagiannya adalah segala sesuatu yang ada di dunia. Termasuk dikatakan di sini mereka makan, mengenyangkan perut mereka. Segala sesuatu yang bersifat duniawi. Orang-orang yang bisa dikatakan tidak rohani, tidak mengenal Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan.
Dan ini semakin ditegaskan di ayat yang ke-9. Orang-orang fasik dikatakan. Orang-orang fasik yang tak bertuhan ini menekan Daud dan berusaha membunuh dirinya. Ayat 9 dikatakan, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Ada orang-orang yang tak bertuhan, yang mencoba untuk menekan Raja Daud, menggagahi dia, membuli dia, mengancam nyawanya, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sangat sulit untuk dipahami ya. LAI menerjemahkan terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Kalau di dalam King James itu sangat jelas, my deadly enemies who compass me, adalah musuh-musuh yang mematikan. Jadi musuh-musuh ini bukan sekedar ingin mengganggu Raja Daud, bukan sekedar hanya mengusik dia, tapi ingin mengancam nyawanya, bahkan mengambil nyawanya. Mereka sudah mengepung Raja Daud. Jadi orang-orang ini, orang-orang tak bertuhan, berusaha menekan Raja Daud, bahkan ingin membunuh dia. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Ayat 10 dikatakan mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Dalam kondisi Raja Daud yang sudah terpuruk, yang sudah terpojok, ditekan oleh mereka ini, tak ada belas kasihan yang ditunjukkan kepada Raja Daud. Sebaliknya mereka membual. Artinya mereka menyombongkan diri. Kalau kita baca di Mazmur sebelumnya yang pernah kita renungkan juga dalam persekutuan doa di sini, ada beberapa musuh yang mengatakan, dia sudah ditinggalkan oleh Allahnya. Tidak ada lagi yang peduli terhadap dia. Orang-orang ini menyombongkan diri bahwa saat ini kitalah yang akan bisa mengalahkan dia. Dia sudah tidak ada pertolongan lagi, sudah tidak ada harapan lagi sama sekali bagi Raja Daud. Jadi musuh-musuh ini adalah musuh-musuh yang berusaha ingin mengambil nyawanya, tidak punya belas kasihan, sombong, angkuh, dan mereka juga begitu garang dan buas. Di ayat ke-12 bagian A dikatakan, rupa mereka seperti singa. Singa yang bernafsu untuk menerkam, artinya singa yang lapar. Sudah sungguh-sungguh begitu geramnya kepada Raja Daud, sampai dia digambarkan seperti singa yang sudah tidak akan punya belas kasihan, akan siap untuk menerkam, untuk mematikan atau membunuh Raja Daud. Mereka adalah seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Siap mengintai. Sudah menguntit Raja Daud. Kapan saja ada kesempatan, mereka akan menyergap dia. Jadi bisa dibayangkan kondisi Raja Daud diawasi oleh musuh-musuhnya. Dan sebagai manusia biasa tentu dia tidak punya kemahatauan yang mana bisa mengetahui di mana tempat-tempat yang berbahaya. Musuh-musuhnya ini sudah mengepung dia, sudah ada di mana-mana, dan siap untuk menerkam atau menangkap dia. Seperti singa muda yang begitu lincah, penuh dengan kekuatan, musuh-musuh ini digambarkan seperti orang-orang yang kuat ya, singa muda, yang mengendap di tempat yang tersembunyi, kapan saja bisa menerkam Raja Daud. Mereka ini juga sudah bahkan mengikuti langkah-langkah Raja Daud. Artinya dia sudah membuntuti, memetakan pergerakan Raja Daud. Ayat 11 dikatakan, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Jadi situasinya juga adalah bahwa musuh-musuhnya ini sudah semakin dekat. Sudah tahu di mana Raja Daud berada, sudah memetakan di mana dia, bahkan sudah mengerumuni dia, dan mereka sudah bersiap-siap untuk menghempaskan Raja Daud ke bumi, untuk menjatuhkan dia, membasmi, membunuh dia. Inilah situasi yang dihadapi oleh Raja Daud. Kita yang membaca teks ini mungkin tidak bisa serta-merta yang memahami sepenuh-penuhnya perasaan Raja Daud pada waktu itu. Tapi sedikit banyak kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana situasi Raja Daud tidak mudah pada saat itu. Bahaya sudah di depan mata. Nyawanya menjadi taruhannya. Dan kapan saja dia bisa saja ditangkap, bahkan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Nah, ketika dia menghadapi situasi yang sedemikian genting, sedemikian berbahaya ini, bagaimana sikap hati Raja Daud ketika berdoa kepada Tuhan? Nah, hal ini yang saya rasa sangat amat penting untuk kita perhatikan pada malam hari ini.
Nah, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, bahwa ketika ada masalah, kita harus berdoa kepada Tuhan. Bahkan tak perlu diajari. Saya masih ingat mama saya ketika beberapa tahun lalu berangkat ke Kalimantan naik pesawat ya. Ketika ada turbulensi di udara, dia secara otomatis Tuhan Yesus menyebut nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita secara alamiah, orang-orang Kristen, ketika menghadapi kesulitan, bahkan ketika kita pun mungkin jauh daripada Tuhan, undur iman, ketika kesulitan menghampiri kita, bahaya menghampiri kita, kita akan datang kepada Tuhan. Ini adalah hal yang baik ya. Ketika kita dalam kesulitan, dalam bahaya, kita mengingat Tuhan. Tapi yang perlu juga kita perhatikan, ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita harus memastikan beberapa hal dalam doa kita. Nah, ini yang mau kita lihat pertama, di ayat 1 sampai ayat yang kelima, ketika Daud berdoa kepada Tuhan, dia katakan, ayat pertama, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku dan berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Raja Daud datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan perkara yang benar. Artinya bahwa dalam posisi dia yang begitu genting menghadapi bahaya, dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Ini hal yang paling mendasar yang harus kita perhatikan ketika kita dalam menghadapi bahaya. Nah, ada orang-orang Kristen tentunya ketika menghadapi situasi yang genting berbahaya, itu disebabkan oleh karena dosanya, oleh karena kesalahannya, oleh karena ketidakpatuhannya. Ketika kita ingin membawa perkara kita kepada Tuhan, kita katakanlah kita dikejar-kejar oleh orang-orang tertentu dalam hidup kita. Dan orang-orang ini mengejar kita karena kesalahan kita, karena perbuatan kita yang salah, melanggar hukum, katakanlah. Maka kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan seolah-olah kita dalam kondisi yang disudutkan orang. Kita harus yakin bahwa perkara kita di hadapan Tuhan itu benar. Bibir yang tidak menipu. Tidak ada kebohongan di dalam mulut kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Tuhan tentu saja melihat segala sesuatu. Mata Tuhan bahkan bisa menembus hati setiap orang. Kita mungkin bisa berbohong dengan mulut, tapi hati kita itu terlihat jelas di hadapan Tuhan. Kalau kita betul-betul hidupnya benar, tidak ada kesalahan pada kita atas perkara yang kita hadapi, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Karena Tuhan adalah hakim yang benar, hakim yang ketika memberikan penghukuman tidak perlu mendengarkan nasihat dari siapapun. Karena dia tahu apa yang benar. Karena segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Nah, mulutku tidak terlanjur di sini maksudnya adalah mulutku tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, tidak mengatakan hal yang tidak benar. Nah, Raja Daud ketika dia datang kepada Tuhan dalam perkaranya ini, dia mengatakan, Tuhan dengarkanlah perkara yang benar. Perhatikanlah saya. Saya dikejar oleh musuh saya yang begitu banyak, yang mencoba untuk membunuh saya, padahal saya tidak berbuat salah. Kita katakanlah mungkin perkara ini adalah ketika dia dikejar oleh Raja Saul. Saya pribadi percaya dia bukan orang yang diselamatkan. Ketika dia dikejar oleh Raja Saul dan musuh-musuhnya yang lain, kita tahu bagaimana Raja Daud terpojok ya. Dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dan di saat yang sama, Raja Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia juga tidak mau menyentuh orang yang sudah diurapi Tuhan. Meskipun dia punya banyak kesempatan untuk membalas perbuatan Saul, punya kesempatan bahkan untuk membunuh Saul pada waktu itu. Tapi dia tidak lakukan karena dia menghormati orang yang diurapi Tuhan.
Jadi bisa dibayangkan kondisinya, dia tidak bisa melawan, hanya bisa melarikan diri dan hidupnya betul-betul hanya bergantung pada Tuhan. Jadi dalam perkaranya itu, Tuhan menjadi pembela Raja Daud. Bahkan sampai Saul meninggal dunia, dia tidak bisa, Tuhan menjadi pelindung dan penjaga dia. Dan selain perkaranya yang Raja Daud adalah seorang pribadi yang hidup patuh kepada perintah Tuhan. Di ayat keempat dikatakan di sini, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat. Tidak diikuti oleh Raja Daud. Bahkan dikatakan langkahnya tetap mengikuti jejak Tuhan. Ayat kelima. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Tidak sedikit pun ketika dia menghadapi kegentingan ini, ada keinginan, perasaan hati ingin melanggar perintah Tuhan. Tetap mengikuti jejak. Saat itu untuk membunuh Saul, bahkan orang-orangnya mengatakan ini kesempatan yang baik untuk bunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Dia tidak mau berbuat dosa. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Itu maksud Raja Daud. Tuhan yang menjadi hakim antara dirinya dengan Saul. Nah, kita lihat akhir hidupnya, bagaimana Saul dihukum Tuhan. Dan Daud sama sekali tidak berbuat dosa terhadap Saul, meskipun dia sudah mencoba untuk mencabut nyawanya. Jadi ini hal yang kedua, bahwa kita harus memastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Patuh kepada perintah Tuhan. Lalu berikutnya, ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, agar Tuhan meluputkan kita dari bahaya, Tuhan yang kita berseru kepadanya adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Di ayat ke-6 dikatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Raja Daud berseru kepada Tuhan, karena pengalaman hidupnya, perjalanan rohaninya sebagai seorang anak Tuhan. Dia melihat bagaimana di tahun-tahun lalu, di waktu-waktu sebelumnya, perjalanan hidupnya Tuhan selalu menolong dia. Ketika dia berseru, Tuhan menjawab. Dan dia akan terus berseru kepada Tuhan. Ada keyakinan yang teguh, iman yang teguh bahwa Tuhan mendengarkan doa. Tuhan hidup, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang benar, yang melihat segala sesuatu, yang dia akan mendengarkan kita. Dan tidak hanya mendengarkan perkataan apa yang kita sampaikan, tapi juga dia mendengarkan segala seruan perkataan kita kepadanya. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita itu tidak sedang berdoa istilahnya kepada angin, ya. Sesuatu yang tidak pasti. Paulus katakan, aku tahu apa yang kupercayai. Kita harus tahu, harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia mendengar, meskipun mungkin kita tidak bisa melihat secara mata telanjang, ya, kondisi Tuhan ataupun rupa Tuhan. Tapi dia ada di sorga, hidup, memperhatikan kita, mendengarkan setiap seruan kita. Ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita ketika kita berdoa. Kehidupan doa kita tidak akan membosankan. Tidak akan seperti sebuah rutinitas yang kita lakukan sebagai orang Kristen, tutup mata lalu katakan beberapa patah kata, lalu selesai. Sadarkah kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup? Tuhan yang mengetahui apa yang kita lalui, Tuhan yang bahkan merasakan apa yang kita rasakan. Segala kesulitan, penderitaan, bahkan bahaya yang Tuhan tahu. Dan Allah yang telah menjadi manusia, Tuhan Yesus juga turut merasakan segala kelemahan kita. Raja Daud katakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Harus ada iman dalam hati kita ketika berseru kepada Tuhan. Kita berdoa dengan penuh iman bahwa Tuhan mendengarkan seruan saya.
Tuhan mengetahui apa yang saya rasakan. Dan dalam doa Raja Daud, kalau kita perhatikan seruan-seruan Raja Daud ya. Di ayat pertama tadi sudah kita lihat, lalu kemudian di ayat 7, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Kita berharap pada kasih setia Tuhan yang ajaib. Kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang sangat amat baik yang Dia berikan kepada kita. Kasih karunia dan kasih setia itu berbeda. Kasih karunia sesuatu yang tidak pantas kita terima Tuhan berikan. Sementara kasih setia adalah sesuatu yang pantas kita terima tapi Tuhan menahan tidak memberikannya. Katakanlah seperti kita berbuat dosa kepada Tuhan. Tuhan punya hak pada waktu itu juga untuk menghukum kita. Di masa lalu sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita setia mengikut Tuhan, sudah berapa banyak kesalahan dosa yang kita lakukan. Tuhan bisa saja menghukum kita pada waktu itu dan kita bisa binasa dan dihukum kekal selama-lamanya di neraka. Tapi Dia tidak lakukan itu karena Tuhan kita itu penuh dengan kasih setia. Kasih setianya itu ajaib. Ya. Tidak bisa kita pahami secara menyeluruh. Kita yang manusia berdosa kadang-kadang merasa Tuhan saya tidak pantas untuk diampuni. Saya tidak pantas bahkan untuk melayani. Kasih setia yang begitu besar, begitu dalam kepada kita, Dia berikan juga pada kita pengampunan, bahkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanannya terhadap pemberontak. Tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Nah, ada kalanya memang kita berbuat dosa, lalu kita minta tolong pada Tuhan, agar Tuhan menyelamatkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Meskipun secara berdasarkan kitab suci ya, kita berdosa, Tuhan tidak berkenan. Apapun kita berdosa, ada kalanya ketika kita merendahkan diri pada Tuhan, mengakui dosa kita, Tuhan pun terima kita. Tuhan tidak menolak kita yang datang kepadanya. Tidak menolak mereka yang datang dengan hati yang remuk. Karena Dia adalah Allah yang memiliki kasih setia yang ajaib. Dan Raja Daud juga meminta pemeliharaan Tuhan di ayat ke-8, peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah. Ayat yang mungkin sering kita baca, kita bahkan mungkin menjadi salah satu ayat favorit kita. Agar Tuhan menjaga kita seperti biji mata. Nah, biji mata adalah bagian yang paling penting ya, cukup penting dalam tubuh kita, salah satu panca indera, mata. Dan kalau kita lihat posisi mata itu berada di tempat yang paling aman. Ada di dalam tengkorak kita. Ada di dalam, lalu juga dilindungi oleh kelopak mata. Dan Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa, sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu mata, secara refleks ya, kita bisa, kelopak mata bisa tertutup, tangan kita juga bisa melindungi mata. Yang sering kita jaga dan begitu aman. Jadi Raja Daud mengatakan, Tuhan jagalah aku seperti biji mata. Jauh dari segala mara bahaya. Terhindar dari segala mara bahaya yang mencoba untuk mengusik Raja Daud ini. Dan Raja Daud juga meminta supaya dia disembunyikan dalam naungan sayap Tuhan. Nah, ini adalah sebuah kalimat figuratif. Bagaimana Tuhan itu seperti induk yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Begitu aman dari segala predator bahaya yang menghampiri. Nah, jadi ini adalah permohonan Raja Daud kepada Tuhan ketika dia menghadapi bahaya. Jadi dalam masa kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, bahkan ketika di antara kita mungkin menghadapi bahaya saat ini, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup menolong kita dalam segala kesusahan kita. Dan kita harus memastikan dengan sungguh-sungguh dalam perkara apapun yang kita hadapi saat ini, kita memiliki perkara yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita juga
dengan tulus, jujur menceritakan kepada Tuhan apa kondisi yang kita alami, kita hadapi, dan dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Agar Tuhan berkenan untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari sedang kita hadapi. Dan di dalam Tuhan itu ada pertolongan. Di ayat yang terakhir, Raja Daud mengatakan, setelah dia menjelaskan tentang musuh-musuhnya, dia katakan, tetapi aku dalam kejamu Tuhan. Dan pada waktu bangun akan menjadi puas dengan rupamu. Dalam hidup, ketika Daud hidup dalam kebenaran, dia hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, segala sikap hatinya menyerupai Tuhan, menyerupai karakteristik Tuhan yang begitu baik, hidup dalam kebenaran. Dia katakan bahwa pada waktu bangun aku akan merasa puas. Ada kepuasan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Ada damai, ada pertolongan, ada keselamatan di dalam Tuhan. Jadi dalam kesaksian Raja Daud ini, meskipun bahaya yang begitu genting menghampiri dia, pada akhirnya, pada waktunya sampai Tuhan memberikan dia pertolongan. Dan biarlah kita belajar dari Raja Daud, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita selalu datang kepada Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Dia akan membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur memiliki Allah yang setia, seperti Engkau. Allah yang mengetahui, Allah yang memperhatikan kami dalam segala situasi, bahkan dalam menghadapi bahaya, Engkau juga mempedulikan kami. Bantulah kami ya Bapa, di dalam setiap pergumulan dalam hidup kami, bahkan ketika kami menghadapi bahaya. Kiranya Engkau bermurah hati, berkenan untuk menolong kami, menyelamatkan kami dari segala mara bahaya yang menghampiri kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang memiliki kasih setia yang begitu ajaib. Dan Engkau akan menolong kami pada waktunya. Dan di samping kami menunggu pertolongan daripadamu, ingatkan kami selalu untuk berjalan mengikuti Engkau sesuai dengan perintah-perintah. Solusi ataupun jalan keluar kami sendiri yang berdosa, tapi dengan sabar menantikan pertolongan daripadamu. Kami mohon menolong setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah pergumulan. Berkenanlah menolong kami, bersegeralah menolong kami pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.